Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Fadil. Dan saya Raisandia Maulana. Pada video ini, kami akan menganalisis konflik yang terjadi akibat keberagaman di Indonesia serta menawarkan solusi berdasarkan nilai persatuan dan toleransi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, di balik keberagaman tersebut, terdapat potensi konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling menghargai. Oleh karena itu, melalui dua berita yang kami analisis, kami akan menjelaskan bentuk konflik keberagaman yang terjadi di masyarakat, serta dampaknya bagi persatuan bangsa. Berita pertama berjudul Mengapa Agama Tak Butuh Dilindungi, bersumber dari majalah Tempo dan terjadi di Jawa Barat. Konflik ini melibatkan keberagaman dalam bentuk perbedaan agama dan keyakinan dalam masyarakat. Penyebab terjadinya konflik yaitu adanya penggunaan undang-undang penodaan agama yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dengan keyakinan yang berbeda. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik ini yaitu, yang pertama, menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat, kedua, melemahkan persatuan bangsa, dan yang terakhir, memicu sikap intoleransi terutama di kalangan generasi muda. Menurut kelompok kami, konflik ini terjadi karena perbedaan keyakinan yang tidak disertai dengan sikap toleransi. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap keberagaman agama dapat menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Berita kedua berjudul Departemen Agama bahas kehalalan vaksin yang bersumber dari majalah Tempo dan terjadi di Jakarta. Konflik ini melibatkan keberagaman dalam bentuk perbedaan pandangan agama terkait kehalalan vaksin mengitis bagi jemaah haji. Penyebab dari konflik tersebut adalah adanya perbedaan pandangan mengenai kandungan vaksin yang diduga mengandung bahan yang tidak halal. Dampaknya adalah konflik ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, perdebatan antar kelompok, serta kesalahpahaman dalam memahami hubungan antar agama dan kesehatan. Menurut kelompok kami, konflik ini terjadi karena kurangnya informasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga memunculkan perbedaan pemahaman dalam menjalankan ajaran agama. Dari kedua berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaannya adalah sama-sama disebabkan oleh perbedaan pemahaman ajaran dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan perbedaannya adalah konflik pada berita pertama berkaitan dengan kebijakan hukum mengenai agama. Sementara konflik pada berita kedua berkaitan dengan penggunaan produk kesehatan yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Berdasarkan dua berita yang telah kami paparkan, solusi yang dapat dilakukan adalah 1. Solusi jangka pendek. Melakukan dialog antar kelompok masyarakat untuk mengurangi kesalahpahaman terkait perbedaan keyakinan. 2. Solusi jangka panjang. Memberikan pendidikan mengenai toleransi dan keberagaman sejak dini di lingkungan sekolah. 3. Peran pemerintah. Membuat kebijakan yang adil serta memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait isu keberagaman. 4. Peran masyarakat. Menjaga sikap saling menghormati antar individu dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Dan yang kelima, peran generasi muda, yaitu menumbuhkan sikap toleransi dan tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik sosial. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, kita juga harus menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang damai di tengah keberagaman masyarakat. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap terjaga.